Oke permisa, selamat pagi. Di pagi hari ini saya akan melanjutkan pekerjaan kemarin menangani kompresor mati ya. Jadi kompresor mati jangan dirongsokkan ya. Jadi masih ada solusinya di sini. Di channel Maro Samarinda akan membahas tuntas mengenai kompresor mati. Apa sih penyebabnya kompresor kok bisa mati? Jadi kompresor mati itu belum tentu lilitannya kebakar seperti yang saya hadapi ini. Lilitan masih sangat bagus ya di sini. Perhatikan apabila tali masih utuh berarti kompresor lilitannya masih sangat-sangat bagus. Dan ini untuk bandulnya juga masih berputar dengan sempurna ya. Untuk olinya juga masih kinclong. Jadi apabila kita menemukan oli masih kinclong, itu artinya kompresor masih sangat-sangat bagus. Jangan dibuang atau ditimbangkan atau dirongsokkan, baiki saja ya, masih bisa dibaiki. Jangan main ganti kompresor. Jadi kompresor masih bisa kita atasi. Sebetulnya kompresor ini tidak rusak, dia hanya mengganjal, ada mengganjal di bagian pistonnya. Apa yang mengganjal? Sebelum kita bahas dengan tuntas, buat pemirsa semuanya yang sudah mampir di channel Maro Samarinda, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya. Dan share sebanyak-banyaknya ya di teman-teman Anda atau di media sosial supaya video ini tersebar kemana-mana, supaya teman kita juga tahu apa yang kalian tahu. Dan like, komen apabila ada yang ditanyakan. Jadi tonton dulu video ini hingga selesai baru komen ya supaya paham isi video tersebut. Dan di sini saya akan sedikit membahas mengenai kelab di sini. Jadi piston ini yang saya temukan macet ya, macet seperti ini. Kemarin sudah saya buat videonya sebelum kita bongkar. Jadi piston di sini kemarin sore ya, video yang sudah kita upload. Jadi saat piston masuk seperti ini tidak bisa kita putar, tapi saat piston keluar seperti ini dia enak muternya seperti ini, licin. Jadi dia macetnya bukan hanya di rotornya ya, bukan di bushingnya macetnya, tapi ada di pistonnya yang macet. Jadi kompresor ini hanya piston yang macet. Jadi kalau piston yang macet itu mudah ya kita perbaikinya, tinggal kita buka klepnya saja, pasti piston bisa diputar kembali seperti ini. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih yang menyebabkan kompresor bisa rusak atau macet. Sebetulnya kompresor itu yang saya temukan, kompresor mati itu bukan rusak ya. Jadi saya sudah banyak banget menemukan kompresor mati. Jadi kalau kompresor mati ampernya tinggi, tapi biasanya yang saya temukan kalau kompresor ampernya misalnya 0,1, 0,2, 0,5 itu kompresor hanya macet ya. Tapi kalau kompresor itu ampernya 20 hingga 25 itu biasanya ya kadang ya macet juga, nggak pasti. Tapi kebanyakan permasalahan pada lilitannya. Kalau ampernya tinggi, tapi kalau ampernya masih sekitar 16, 15 itu maksudnya 0,5, 0,4 itu biasanya hanya macet. Ini kemarin ampernya 0,3. Kok 0,3 ya? 1,3 ngomongnya kok salah terus. Jadi 1,3 atau 1,5 itu biasanya kompresor macet. Jadi mohon maaf apabila saya ngomongnya banyak yang salah. Jadi di sini yang terjadi macet itu ada pembatuan ya, pembatuan di bagian klepnya di sini, perhatikan. Jadi di sini warna putih. Ini yang aku kira ini kemungkinan aja ya, ini hanya freon yang menggumpal di sini lalu membatu seperti itu ya.
Jadi freonnya dia membeku di sini lalu membatu. Jadi kenapa piston tidak bisa muter? Karena di sini batunya banyak teman-temannya. Di sini, jadi bolak-balik di sini, bolak-balik di sini banyak batunya. Nanti ini kita bongkar semuanya, nanti kita bersihkan. Karena ini banyak batunya, nanti dia akan menyumbat sistem kerjanya freon ya, atau sistem kerjanya ini apa? Kompresor. Jadi kompresor akan terhalang bagian pistonnya, jadi pistonnya tidak bisa muter karena terhalang oleh bebatuan di sini. Ini banyak batu, di sini batu. Kalau ini cuman batu ya, yang sering saya temukan kompresor mati itu kehabisan oli. Itu sering banget saya menemukan kompresor yang kehabisan oli lalu dia lengket di bagian rotornya. Itu yang ini yang sering saya temukan. Jadi kompresor rusak jangan main timbang ya. Jadi sayang banget kalau kompresor rusak ditimbangkan. Jadi kompresor rusak kita baiki saja, jangan ditimbangkan. Sayang banget kalau ditimbangkan. Masalahnya kompresor ini masih bagus ya. Kompresor ini juga ori, juga bawaannya kulkas. Jadi kompresor itu kalau bawaannya kulkas menurut saya itu kompresor itu sangat-sangat bagus karena kompresor tersebut sudah disetting dengan pabrik, itu sudah disesuaikan dengan keadaan kulkasnya. Apabila sudah kita ganti, biasanya dinginnya, kalau kita menemukan kompresor yang sama, mungkin ya pistonnya gridnya sama seperti ini, mungkin ya hasil dinginnya masih sempurna. Apabila kompresornya pistonnya beda, kadang gedenya seperti ini, ada kok yang pistonnya beda ya, pistonnya kecil ada juga seperti itu. Tapi kalau pistonnya gede seperti ini, tentunya kinerjanya tetap bagus ya. Jadi kalau untuk kulkas freezer itu diganti satu pintu atau dua pintu mungkin kurang karena dia pistonnya kecil. Jadi piston gede ini ya yang dia mempercepat dorongan anginnya, jadi dia akan mempercepat pembekuan karena anginnya terlalu deras ya, terlalu kencang putarannya seperti itu. Jadi kadang tuh sama pistonnya tapi kadang tuh beda, sama kompresornya gedenya tapi pistonnya kadang beda, anginnya dorongannya beda seperti itu ya, dorongannya lebih gede atau lebih deras seperti itu. Bukan masalah kuat, kalau kuatnya itu sama saja. Kompresor yang piston gede dan kecil itu untuk kekuatannya sama saja. Oke, selanjutnya kita lakukan pembersihan ya, kita bersihkan saja, kita gosok-gosok saja ini karena ini ada batunya seperti ini. Ini kemarin hanya di sini semakin tebal, pas di tengah-tengah di sini ya. Tengah-tengah klepnya di sini sangat-sangat tebal sekali untuk apa? Batunya ini memang sengaja tidak saya buang dulu karena saya akan review buat teman-teman semuanya supaya tahu. Oke, sekarang kita perbaiki dulu sampai kompresor ini keluar PSI sampai bisa muter dengan normal ya. Tadi muternya tidak normal kemarin karena dia terhalang oleh bebatuan di sini. Ini kalau sudah membatu seperti ini tentunya dia juga tidak rapat. Jadi saat menyemburkan angin mungkin dinginnya juga kurang ini ya. Sebelumnya pasti dinginnya kurang karena dia dorongnya angin kurang kencang. Mungkin dia lambat. Jadi penyebabnya kompresor kadang tidak ada PSI itu kadang juga disebabkan dari ininya bocor. Kalau ini ada batunya seperti ini tentunya bocor ya, nggak bisa mendorong dengan kuat. Jadi dia bocor ngobos ya di bagian samping-sampingnya di sini. Jadi angin yang didorong akan kembali lagi ke kompresor seperti itu. Jadi ini harus benar-benar bersih juga rapat seperti itu ya. Dan di sini juga pistonnya juga ada kotoran batu di sini. Nggak tahu kok bisa ada batunya di sini ya. Jadi apabila
Ada temen yang nanya, kok bisa ada batunya? Nyatanya bisa, saya sendiri juga tidak tahu. Nyatanya ini ada batunya di sini. Nggak tahu ini apa yang jadi. Kalau oli kayaknya nggak mungkin. Aku yakin ini yang jadi membatu, karena yang bisa menggumpal itu adalah freon ya. Freon itu juga bisa mencair, juga bisa membatu, juga bisa jadi angin seperti itu. Bisa berubah-ubah. Oke, langsung kita bersihkan saja. Kita bersihkan menggunakan alat. Jadi ya saya akan kerok-kerok saja menggunakan gunting di sini. Kita keluarkan dulu posisinya. Seperti ini ya saja ya. Yang penting batunya hilang saja. Juga boleh diamplas kalau ada amplas. Kalau perlu diamplas ya diamplas, misalnya nggak perlu diamplas ya. Yang penting kita bersihkan saja batunya di sini. Seperti ini ya. Semuanya kita bersihkan. Juga sangat hati-hati jangan sampai merusak klepnya. Saya akan bersihkan di sini supaya rata. Ini sangat keras banget ini di sini. Oke, permintaan di sini filternya juga sampai meleleh di sini ya. Dikarenakan dia anginnya kedorong kebalik. Jadi anginnya nggak kedorong ke keluar, tapi dia kedorong balik ya, jadi nyedot. Jadi kompresor tersebut bukan nyedot freon dari kompresor, tapi dia nyedot freonnya dari kondensor seperti itu. Jadi dari kondensor kembali ke sini. Jadi dia tidak mendorong. Mungkin ini sebelumnya tidak dingin lalu mati ya, seperti itu. Karena ini yang saya temukan di sini buntu juga karena dia meleleh ya. Meleleh dikarenakan yaitu dorongan freonnya terbalik. Nanti kita bor ini supaya bolong lagi. Jadi juga banyak banget nih kendalanya ya. Jadi di samping itu jadi bukan hanya membatu di bagian klepnya, tapi di sini filternya juga mengalami lelah bagian lubangnya lalu menutup lubangnya. Jadi ini kalau kita perhatikan ini seperti lelehnya itu kedorong angin dari sini lalu masuk ke dalam sana. Di sini ya. Jadi kita bor dulu supaya bisa kita gunakan lagi. Kita bor arahnya ke bawah sana supaya anginnya nanti bisa lancar lagi untuk sedot. Ini sebetulnya seandainya kita pakai juga masih bisa, misalnya nggak usah saya bor, masih ada selah-selah ya, tapi mungkin saja juga kurang deres ya. Atau kita tusuk saja menggunakan solder supaya aman. Kalau kita bor nanti dia meninggalkan sisa-sisa debunya, tapi kalau kita menggunakan solder langsung lubang sampai ke dalam. Oke, langsung kita tusuk menggunakan solder saja. Jadi karena yang ada di samping saya bor ya, kita bor saja. Ini bor ini juga nggak mudah. Bolong deh.
Oke, sudah bolong kembali, sudah bisa kita gunakan lagi. Selanjutnya kita akan rakit semuanya, nanti kita coba tes PSI nya. Setelah tes PSI nya langsung kita lakukan pengelasan. Oke, klepnya sudah kita pasang. Sekarang bandulnya sudah bisa kita putar. Kalau sudah kita putar seperti ini berarti sudah aman ya. Sekarang coba kita cek PSI nya, langsung kita coba gini aja. Begini aja nggak anu ya, karena dia kurang kenceng. Coba kita nyalakan. Kita akan tutup dulu. Kita nyalakan, pasang PTC nya. Sudah kita pasang PTC. Sekarang kita coba nyalakan kembali. Kita cek PSI nya. Belum kita atur. Ampernya 2 ya. Sininya kapasitornya nggak terhubung, jadi kapasitornya nggak koneksi ini. Ampernya 2, kita coba turunkan ampernya. Kalau saya dengarkan untuk decisionnya sangat mantap. Kita pasang kapasitor yang benar biar hasilnya semuanya sempurna. Kita nyalakan lagi. Oke ya, ampernya 1,7. Nanti dia kalau sudah lancar ampernya bisa turun. Sekarang kita cek PSI nya apakah bagus. Pengetahuan. Banyu yang keluar ya. Jadi air yang keluar di sini. Tekanannya sangat kuat. Cuman air yang keluar di sini, bukan oli.
Untuk kompresor jenis ini ampernya nanti kalau setelah kita isi freon itu ampernya 0,8 normalnya. Kok 0,8 ya, 1,8 khusus jenis ini ya. Memang ampernya segitu, berarti normal dia kalau 0,6 0,5 dia normal. Nanti kalau setelah kita isi freon ampernya 0,8. Perhatikan saat kita tekan dia ampernya 0,8. Nanti kalau setelah kita isi freon ampernya 0,7. Oke pemirsa, karena di sini sudah kompresor sudah normal, coba kita jabut lalu kita tutup lagi ya. Kita jabut, kita coba hitung 10 menit saja karena dia menggunakan kapasitor, atau kita jabut langsung kita cucuk. Ini kita jabut langsung kita cucuk, apakah kompresor menyala? Nggak menyala ya. Kita hitung 10 menit. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 detik ya. Kita hitung 10 detik apakah menyala, berarti kompresor sangat-sangat bagus. Oh, menyala teman-teman ya. Oke, langsung kita lakukan pengelasan saja. Masalahnya ini sudah dipastikan kompresor oke ya. Langsung kita las. Oke pemirsa, untuk mendeteksi kebocoran ya, kita akan pompa menggunakan kompresor dan kita tambahkan tambahkan analiser untuk kontrolnya. Dan sekarang kita akan isi. Perhatikan, kita isi perkiraan 100 PSI ya.
Kita pompa menggunakan kompresor hingga 100 PSI. Jadi 100 PSI-nya nanti posisinya di sini, lurus di sini 100 PSI. Lurus di sini 120 nanti, 120 PSI. Apa monggo kula dudune tiange mriku bangunan. Sareng kali kula nggih. Nggih. Nggih, pun. Teman Pak, kami sepuhan Pak. Ini tahu kan Pak? Ini tahu saya. Kadang-kadang dipateni. Dari kula. Kula. Tahu nggih? Kula mulai di sini 120. Jadi kita 100 ya, 100 di sini, lurus di sini 100. Di sini 120, kita pompa 120 saja, 20 PSI. Lalu kita cabut listriknya. Oke, sudah kita cabut. Kita tutup sebentar. Sekarang kita buka saja di sini. Karena dia sudah terisi. Setelah kita isi angin, kita putar saja untuk mencari titik kebocoran. Apabila ada oli, berarti ada bocor. Dan sepertinya di sini ini masih ada bocor sedikit ya. Ini di sini. Kita putar lagi, apakah ada lagi yang lain? Oke, seperti ini ya tanda-tanda yang bocor. Apabila ada oli keluar berarti dia masih ada bocor. Oke, kita lakukan pengelasan ulang. Oke, sudah kita las ulang tadi yang bocor. Sekarang kita cek keliling lagi. Oke ya, untuk perbaikan kompresor sukses ya. Sekarang sudah selesai. Sekarang coba kita turunkan, kita nyalakan. Sudah kita turunkan, kita buang dulu anginnya. Lalu kita lepas semuanya.
pelan-pelan ya, masalahnya kalau kita putar langsung bisa hilang pentilnya. Sekarang kita lepas di sini, pendorongnya di sini kita buka semuanya. Oke, sekarang coba kita cocokkan ke listrik apakah masih hidup setelah kita las kelilingnya. Oke ya, masih hidup. Kompresinya masih sangat-sangat bagus. Jadi kompresor masih benar-benar normal ya, masih bisa kita gunakan lagi. Oke, mungkin sampai di sini dulu dan terima kasih yang sudah menyaksikan dari awal hingga selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, comment, share di media sosial supaya video ini berkembang lebih baik untuk kedepannya, dan komen apabila ada pertanyaan. Dan terima kasih yang sudah selalu menyaksikan di channel Warna Samarinda. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tombol subscribe-nya. Oke, mungkin sampai di sini dulu dan terima kasih yang sudah menyaksikan di channel Warna Samarinda, dan mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, comment, share di media sosial supaya video ini berkembang lebih baik untuk kedepannya, dan share di teman-teman Anda supaya teman Anda juga tahu apa yang kalian tahu. Oke pemirsa, jadi untuk perbaikan sudah selesai ya. Jadi seperti itu tadi, mulai awal bagaimana cara pengatasan darah, cara memperbaikinya, dan apa yang harus kita cek dan harus kita perbaiki, dan semuanya tadi sudah kita share, dan mudah-mudahan sedikit pengalaman ini bisa membantu buat teman-teman semuanya dan mudah-mudahan bermanfaat. Yang penting jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya, dan komen apabila ada pertanyaan, like apabila video ini sangat bermanfaat, dan share di media sosial supaya video ini berkembang lebih baik untuk kedepannya. Share sebanyak-banyaknya supaya teman kita juga tahu apa yang kalian tahu. Dan terima kasih yang sudah menyaksikan. Selamat menonton video saya berikutnya. Terima kasih.